impian gue buat kerja ke luar negeri itu emang udah ada banget dari dulu. Cuma kehalang biaya nih dari orang tua kan. Pas lu pengen ke Australia ini niat, lu kan pasti kan share nih ke entah keluarga, entah teman segala macam. Terus itu siapa yang ngedukung lo dan siapa yang kayak nggak ngedukung lo? Ngedukung dan nggak ngedukung itu datang dari orang yang sama. Hidup di luar negeri itu nggak seindah yang kalian bayangkan. Kayak di hari pertama gue udah nangis. Oh iya. Udah pengen pulang aja kali ya gitu. Jadi pertama Kayak ya. di hari pertama belum kerja besok kan. Iya. Apa pulang aja kali ya gitu. Selamat datang kembali di episode kali ini di podcast gue. Di episode kali ini gue bersama Gus D, temen gue di seperjuangan di Australia. Dia udah WHV dan tinggal di Australia udah 2,5 tahun kira-kira. Terus di sini kita nggak akan bahas hal-hal indah yang kayak di sosial media yang bertebaran di Mungkin ada beberapa yang indah-indah juga. ya, kita pasti share yang sebagai indah, penyemangat. Iya betul. Tapi nggak yang ngejual mimpi terlalu indah gitu. Kita pengen bahas realitanya gimana, strugglingnya gimana, cerita unik mungkin kalau ada, cerita memalukan mungkin gitu. Kayak kan lo pasti ngalamin kayak kesendirian, kesepian, gimana lo cara survive-nya gitu. Gue pengen bahas seautentik itu gitu. Yes, terus nah pertanyaan pertama, sebelum lo ke Australia tuh lo tuh siapa di Indonesia? Gue bisa bilang gue orang yang sama sih. Gue masih kerja di bidang yang sama. Gue ya cuma fresh graduate aja yang kerja setahun, ada pengalaman. Terus ya udah kerja kayak hotelier biasa aja. Tapi berarti lu punya background di hospitality sebelumnya? Iya, gue kuliahnya hospitality juga 4 tahun. Terus ada magang juga 6 bulan di hospitality juga di hotel. Terus sebelum gue lulus kayak sebulan 2 bulan gue graduation gitu. Gue udah kerja di salah satu hotel juga di Bali. Oke, berarti lu punya basic di hospitality, lu udah kerja di industrinya. Terus kapan lu kepikiran pengen kayak punya ide untuk ke Australia itu pertama kali kapan? Oh, gue udah lama banget sih. Gue udah impian gue buat kerja ke luar negeri itu emang udah ada banget dari dulu. Cuma kehalang biaya nih dari orang tua kan. Karena buat gue student itu cukup harus punya budget yang cukup banyak. Karena waktu gue SMA dulu ada kayak international student fair gitu di Bali. Terus mereka tuh bakal kasih tahu kita kayak berapa budget yang harus disiapin. Dan to be honest gue tuh nggak ada budget kesana. Dan Australia itu emang menjadi impian gue banget buat gue datengin gitu. Dan gue move ke sini. Pada saat itu belum ada WHV, belum tahu WHV gue. Sampai akhirnya dapat informasi WHV dari temen gue sendiri. Terus budgetnya oke lah, lumayan. Maksudnya nggak ya you know lah, nggak semahal jadi student kan. And gue info ke orang tua gue. Terus mereka bilang oke. Proposal approve. Ya udah gue apply, gue coba buat apply. Jadi lu udah punya kepengen untuk tinggal di luar negeri, terus pilihan negaranya Australia. Pathway yang dulu lu pikir itu sekolah, tapi karena biayanya terlalu besar. Terus dapat informasi WHV gitu ya buat emang buat kerjasama Australia Indonesia untuk cobain liburan dan sambil kerja gitu ya. Nah terus yang pas lu pengen ke Australia ini niat, lu kan pasti kan share nih ke entah keluarga, entah teman segala macam. Terus itu siapa yang ngedukung lo dan siapa yang kayak nggak ngedukung lo? Kalau boleh di share. Kayak lu ada yang dukung, pasti ada yang kayak ragu nih. Sebenarnya ngedukung dan nggak ngedukung itu datang dari orang yang sama. Nyokap gue. Oh, make sense. Karena ngedukung karena kayak
gue masih inget banget kata-kata nyokap gue bilang kayak ya udah ini apa tanggung jawab orang tua. Kalau kamu emang sungguh-sungguh dan kamu yakin kamu emang pengen pergi, ya udah pergi aja gitu. Tapi on the other side juga, karena gue paling dekat sama nyokap gue dan gue tuh tipikal orang yang can do attitude banget, kayak gue diminta tolongin apaan juga gue oke gitu, gue pergi gitu. Jadi attachment ini yang buat nyokap gue sulit buat kayak ngerelain gue gitu loh pergi. Make sense. Terus ya gitu. Jadi sebenarnya semuanya ngedukung aja sih. In the end of the day semuanya kayak ya udah gitu. Let's give it a try lah. Sejelek-jeleknya lu masih bisa pulang. Australia deket banget anjir dari Bali, cuma dua jam. Darwin dua setengah jam. Kalau ke Sydney kemarin 7, 8 sekitar segitu lah. Tapi menarik sih jawabannya, kayak nyokap lo ngedukung, tapi di sisi lain kayak dia berat juga kan, pasti namanya berat, juga kayak, orang tua gitu gimana kan. ya gitu. Tapi pengen gitu. coba nih anaknya growth, tapi juga kayak jauh gimana di sana gitu kan. Biasanya ngelihat secara fisik dan deket gitu. Sekarang kayak udah ya udah. Udah biasa banget sih sekarang. Terus sebelum berangkat lo punya bayangan nggak kayak Australia itu seperti apa ya, ekspektasi? Lo punya ekspektasi nggak gitu? Gue tuh nggak pernah berekspektasi sih orangnya. Gue jarang banget naruh ekspektasi. Gue lebih ke apa ya? Ya gue tahu Australia kayak gimana kan. Mungkin pada saat itu gue taunya cuma Sydney sama kota-kota besar lah. Iya pasti Sydney, kita tahu Melbourne, gitu sama. Australia. Tapi pada saat itu gue punya temen SMA gue. Kita temenan dari 2015 dan dia udah duluan tinggal di Darwin. Jadi dia WHV pertama tuh emang datangnya straight away ke Darwin. Nah, ya udah gue denger kan apa-apanya tentang Darwin ya, plus minus dan segala macam. Nanti kita bahas ke Darwin itu ada part tersendiri tuh bahas itu. Soalnya bener yang lo bilang tadi, gue juga tahu Australia itu, dengar Australia pasti taunya Sydney, Melbourne, either Perth gitu-gitu. Jadi ekspektasi gue adalah ekspektasi yang bagus pertama kali datang, dan kebetulan first stop gue adalah Sydney, which is menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ekspektasi gue. Kayak ini luar negeri banget sih, gue amazed banget pertama kali nyampe. Jadi nggak ada ekspektasi sih sejauh itu. Berarti pertama kali nyampe kan lo ke Sydney. Terus pikiran lo saat itu kayak emang sesuai yang lo bayangin Sydney, kota besar. Sesuai banget. Luar negerinya berasa gitu. Luar negerinya berasa banget. Ini ya, gue lahir dan besar di Bali. Lu tahu kan Bali itu ya resort style gitulah, kayak leisure banget. Nggak ada skyscraper, nggak ada gedung-gedung tinggi, terus nggak metropolitan itu ya bisa dibilang enggak lah kalau compare to Jakarta. Jadi pertama kali gue ke Sydney itu gue amazed banget, karena lu bayangin deh orang island, orang yang born and raised in the island, terus dapet kesempatan tinggal di big cities gitu. Jadi itu sih. Iya, kontras banget sih. Lu Balinya dari mana sih Balinya? Gua Denpasar. Denpasar. Iya. Dia kota tapi nggak begitu yang kayak Sydney kan skyscraper gede. Gila, jauh banget sih, jauh banget sih. Udah jauh dari ekspektasi gue banget sih. Berarti lu masih inget ya pertama kali, kayaknya we are all pasti remember pertama kali kita ke Darwin tuh, ke Australia tuh, pasti kita inget tuh pertama kalinya. Lu inget gak at least 30 hari pertama lu nyampe tuh lu ada hal-hal yang inget banget gue. Bahkan hari pertama pun gue masih ingat. Gue masih ingat banget. Karena pada saat itu sebenarnya rencana gue ke Sydney itu adalah plan last minute. Gue beli tiket H-7 gue berangkat. Anjir, tapi dapat tiket murah? Mahal ya.
lumayan mahal. Tapi Karena- kenapa, sorry gue potong. Ah. Tapi kenapa lu tuh sampai 7 harinya, apa masih ada pertimbangan sebelum berangkat, apa emang kayak ntar aja deh gitu. Jadi gini, visa gue tuh granted bulan Mei kan. Oke, sekitaran bulan Mei gitu. Terus gue decide buat pergi ke Aussie itu bulan September karena kakak gue nikah. Oke, lama juga ya. Lama banget. Itu kayak ada gap beberapa bulan gitu. Karena gue pikir kalau gue udah ke Australia straight away bulan Mei, Ya. gue harus pulang lagi nih. Kakak gue nikah gitu. Dan nikahan di Bali tuh nggak yang sehari jadi gitu. Jadi kayak ada rentetannya. Jadi gue harus gue harus porsiin waktu lagi buat pulang lagi dan segala macam kan. Jadi ya udahlah September gitu. Dan gue udah beli tiket Bali Darwin itu bulan Mei. Terus Agustus itu last day gue di kerjaan gue yang di Bali. Nah kebetulan juga gue punya bos yang last day-nya pada hari itu juga. Jadi dia nanya gue nih kayak perkembangan lu gimana? Gimana update-nya lu di Sydney mau kemana gitu. Terus gue bilang ke Darwin pak gitu. Terus dia bilang kenapa nggak coba ini aja gitu. Jadi kayak gue kerja di W Bali Seminyak di Bali kan. Nah pada saat itu juga at the same time W itu buka di Sydney dan masih pre-opening, masih under construction tuh waktu itu. Terus dia nanya kenapa nggak coba aja ke W Sydney gitu. Udah pak, udah gue coba, udah gue coba ke Brisbane, ke Sydney, ke Melbourne, karena W ada di 3 kota itu kan. Coba maksudnya apply berarti ya? Iya, coba apply gitu. Terus ya udah ke-reject semua karena kan buat teman-teman juga yang masih udah punya visa tapi belum ke Australia. Jadi saat ngelamar kerja itu kita harus udah punya TFN, bank account, address rumah. Tapi gimana cara kita dapat address rumah di Australia sebelum kita nyampe sini? Nggak bisa. Jadi gue dapet refer, gue ditransfer ke sana. Dari yang dari W Bali ini. Yang W Bali iya, ke jadi Sydney. ke W Sydney. Jadi kayak ditransfer. Akhirnya pada saat itu juga plan gue ke Darwin itu keganti, ke reschedule. Jadi di switch ya? Di switch. Oke, last minute kita pergi ke Sydney. Oke, make sense. Jadi gue interview, terus ditanya kapan bisa datang, terus gue bilang as soon as possible. Setelah acara kakak gue tanggal 23, gue berangkat tanggal 24 ke Sydney langsung. Berarti bisa dibilang cukup beruntung ya dapat kerjaan di Sydney itu dari river dari beruntung banget sih di gue. Bali. Kan harusnya plannya awalnya pengen ke Darwin tapi karena ngobrol terus Dan kebetulan pada saat itu juga karena September temen gue yang di Darwin, temen gue bilang kalau di sini lagi wet season, jadi susah banget cari kerjaan pada saat itu. Iya, September betul sih. Jadi lebih baik cari peluang di tempat lain aja biar nggak kebuang, karena kita kan cuma 3 tahun di sini kan. Berarti di Sydney abis itu langsung ke Darwin ya. Di sini berapa lama itu? Di Sydney gue 5 bulan dari September sampai Februari. Oktober, November, Desember. Ya, Februari itu March ke Februari ya? Langsung udah cari-cari ini kan payslip buat dia ke Outback. Oh iya, make sense. Terus lanjutin kerja di hospitality industry gitu kan. Iya. Terus ada nggak momen paling berat selama di Australia pas kerja atau apapun gitu? Sampai sekarang gue masih nemuin sih momen-momen terberat itu. Apa tuh, cerita dong. Jadi momen terberat pertama itu adalah waktu di Sydney, gue tuh tinggal di Outback yang namanya Parramatta. Jadi anggapannya kalau lu bisa anggapin kayak di Indo itu, Sydney tuh kayak di Jakarta, Parramatta tuh di Bandung. Jadi lo tinggal di Bandung, tapi kerjanya di Jakarta gitu. Berapa lama tuh? 30 menit sih. Nggak, maksudnya kayak 2 kota besar, maksudnya gue nggak ngebandingin sejauhnya kilometer wise, tapi kayak itu tuh 2 kota besar yang ada di Sydney, Parramatta dan CBD. Nah pada saat itu gue baru nyampe
gue dijemput sama temen gue, sama mamanya temen gue, terus udah nih langsung ke Paramata straight away. Tapi another problem is besokannya gue udah langsung kerja. Besokannya gue harus udah tahu gue harus naik bus nomor berapa, naik train atau naik Uber nih. Transit kemana segala macam Transit gitu kemana segala macam. Gue nggak pernah kesini sama sekali. Gue nggak pernah tahu gimana transport di kota besar itu beroperasi. Gue nggak pernah tahu. Ya. Dan akhirnya pada saat itu gue nyampe jam 4 sore, nyampe di rumah. Udah dicariin sih sebelumnya. Terus itu bener-bener yang kayak gue hands on banget ke HP. Ini bus nomor berapa, departing jam berapa dan segala macem. Itu gue bener-bener hands on banget sampai HP gue panas. Pada saat itu cari cara gimana caranya dari rumah ke tempat kerja nih. Berapa stop, gue ingat banget 2 stop waktu itu. Terus untungnya gue nggak malu bertanya. Jadi kayak ada orang gue tanya, ini busnya kemana sih gitu. Ini jalannya ke sini, ini gue bener nggak sih, jalan yang bener nggak sih kalau gue mau ke City? Jalan yang bener gak sih? Iya, kayak sampai akhirnya tuh gue pikir kayak gue ada di jalan yang bener sih, tapi agak jauh aja gitu. Dan pada saat itu gue nyampe, itu struggle yang pertama. Yang kedua pulangnya. Pulangnya tuh gue berpikir, dan ini consume a lot of time banget sih. Ini beda banget. Hidup di luar negeri tuh nggak seindah yang kalian bayangkan. Kayak di hari pertama gue udah nangis. Oh iya. Udah pengen pulang aja kali ya gitu. Jadi pertama ya. Di hari pertama belum kerja besok kan. Iya. Apa pulang aja kali ya gitu. Banyak banget gitu. Maksudnya karena kan waktu itu belum earning AUD sama sekali kan. Jadi kayak kemana-mana harus step, terus kita harus belanja groceries pertama. Masih pakai uang tabungan. Masih pakai tabungan Deposit. itu. Terus kayak anjir banyak banget. Terus kayak gimana caranya beli ini, beli itu dan segala macam. Wah, itu udah benar-benar harus dipikirin banget sih. Itu struggle yang pertama. Terus sampai akhirnya itu jadi penguat. Kayak ya udah terlanjur basah nih gitu. Jalanin aja sampai 3 bulan lah. Kita lihat 3 bulan kayak gimana. Akhirnya sampai sekarang, sampai hampir mau 3 tahun. Iya benar. Udah betah banget. Tapi tadi lo sempat mention kayak pernah ada kepikiran untuk nyerah atau balik ke Indo gitu kan. Beberapa kali masih sering muncul saat lagi ngerasain kayak beratnya gitu. Kayak misalnya lu ngelakuin lagi ngerasain ini berat banget nih obstacle-nya. Duh capek nih gue pengen balik aja deh ke Indo misalnya. Lu pernah ada lagi nggak gitu? Oh sering sih. sampai sekarang sih masih banget. Tapi balik untuk refreshing aja. Karena gue udah nganggep ini udah rumah kedua gue. Itu kayak gue udah punya banyak teman-teman di sini. Udah kehidupan gue di sini deh pokoknya selama 1-2 tahun ini kan di Darwin kayak udah punya community kita sendiri. Terus gimana ya kayak lu ngelakuin sesuatu yang repetitif beberapa kali sampai akhirnya jadi kebiasaan lo, dan ini udah jadi kebiasaan sekarang. It's being a part of my life. Jadi kangen rumah tuh masih ada. Tapi balik lagi ke sini. Jadi refreshing aja sebentar. I see. Terus cara lo bertahan ya cari relasi, berteman. Iya. Mungkin cari aktivitas gitu ya. Cari aktivitas kayak pergi kemana nih gitu. Ayo nongkrong gitu. Dan Darwin kecil banget kan. Jadi kayak mau reach out ke teman-teman yang lain tuh nggak butuh effort yang banyak gitu loh, nggak kayak ya aman aja. Mantap. Terus kalau soal misalnya lu lagi nggak sama teman-teman nih, kan pasti kayak ngerasa pasti ada kayak ngerasa misalnya lu lagi di kasur atau di sofa kayak jadi gue ngapain sih di sini gitu kan, di Australia sendirian gitu kan.
kayak lu pasti cari menelaah lagi nih reason kuat lo nih tuh di sini tuh apa, fighting di sini tuh buat apa gitu ketika lagi ngerasain kesepian, kesendirian gitu. Lu pernah ada nggak kayak Eh, kesepian kesendirian sering banget sih. Karena gue tinggal sendiri kan. Gue tinggal sendiri dan gue belum ada pasangan sih sampai sekarang. Jadi kesendirian tuh sering banget gue alamin. Cuma itu kebantu sih sama temen-temen kan, temen-temen yang ada di sini segala macem. Untuk kepikiran kenapa gue di sini sih udah nggak pernah lagi ada terbesit. Mungkin bahkan nggak pernah. Oke. Karena dari awal gue tahu emang gue tuh pengen nyobain tinggal di luar negeri. Yeah. Walaupun temporarily ya, kita nggak pernah tahu what the future holds. Tapi kepikiran untuk mempertanyakan keberadaan gue di sini tuh enggak sih. Ya, oke, good. Ya, berarti karena di setiap perjalanan kan pasti ada obstacle kan. Terus ya gimana cara menghadapi itu aja. Kayak tadi lu mention lagi tentang cari temen, cari komunitas gitu. Betul. Terus ada nggak kayak tips dari lo buat cari temen yang oke dan bikin nyaman dan bisa menghadapi kesepian lo itu tuh ada nggak? Ada dong. Jadi lu dengerin aja hati lo. Kalau emang lu nyaman temen sama orang ini, ya udah gas. Tapi kalau hati lo bilang enggak, jauhin nih orang, jauhin gitu. Karena bukan berarti orang itu jahat ya. Yeah. Tapi kalau nggak sevisi dan semisi sama lo itu bakal draining you down. Jadi kayak nggak bakal match gitu temenan sama dia. Bukannya kita malah seneng-seneng, bahagia dan nambah value atau nambah sesuatu yang positif di diri kita, malah kita kehilangan sesuatu jadinya. Jadi gue I keep my circle really small sih di sini. Jadi sama lo, sama yang teman-teman yang kita kenal dekat aja gitu. Berarti tadi key core-nya value, ya biar lo bisa tetap ya exchange value lagi gitu kan ya. Iya benar banget. Berarti cari orang yang tepat lah intinya. Ya sih. Berarti terms fake friends dan real friends itu ada banget tuh berarti ya. Lu ada potensi untuk ketemu gitu enggak ya? Fake friends sih enggak ya. Mungkin lebih kayak ke enggak deket aja. Maksudnya kenalan. Itu bahasanya apa sih? Kayak kenal aja gitu. Iya, tapi kayak enggak bergaul gitu mungkin. Iya, mungkin apa sih bahasanya? Acquaintances? Gak tahu, pokoknya yang lu kenal aja tapi kayak oke gitu. Gue kenal lu sebagai Akbar, lu kenal gue sebagai Gusde gitu. That's aja. it gitu ya. That's it gitu. Tapi lu ya kita ngobrolnya kayak hi, gitu. General aja. Terus setelah tinggal di Australia selama 2,5 tahun, apa pelajaran terbesar yang lo dapet? Gue belajar banyak gimana cara ngambil keputusan buat diri gue sendiri sih. Karena back in the days gue tuh undecisive banget. Even baru-baru pertama ke Darwin pun gue undecisive. Lo kenal gue dari pertama gue ke Darwin kan, kayak gue bakal nanya, Kak ini atau ini atau ini atau ini. Tapi kayak semakin gue kesini, gue ngerasa kayak ambil aja keputusannya gitu. Karena apa ya, setiap keputusan kan pasti ada resikonya kan. Jadi kayak sekarang gue lebih bisa ngambil keputusan untuk diri gue sendiri. Terus juga belajar mandiri pasti, karena sebelum gue kesini kan semuanya udah di provide kan sama orang tua. Even bensin, uang bensin, gue mau ngampus ada tuh, motor udah ada, udah diisi bensin gitu. Udah dipanasin juga kali. Udah dipanasin kali, iya. Terus kayak gue mau makan udah ada aja itu. Udah ada omakase. Omakase. Udah ada aja tuh. Tapi sekarang kalau di sini nggak bisa. Kalau kita mau makan, siapa yang mau masakin? Kalau kita belanja buat ini buat groceries, enggak, maksudnya kayak kalau kita belanja makan di luar,
lumayan habis uang. Iya. $30 Ya, sekali makan. betul. Jadi ya itu lebih mandiri sih jatuhnya. Menarik. Mhm. Terus apakah cara pikir lo tentang uang, kerja, hidup itu berubah drastis nggak selama di Australia? Selama 2,5 tahun ini? Berubah. Gimana tuh cara apa parameter perubahannya? Berubah cara pikir gue tentang duit itu berubah karena gue udah earning duit dari jerih payah gue sendiri kan. I mean gue kerja sih di Bali waktu itu dan udah sebenarnya cara pandang gue setelah gue kerja dan sebelum gue kerja itu udah berubah. Cuma semenjak gue ngerasa udah pindah negara nih sekarang jauh dari orang tua, gue tuh udah ngerasa kayak gue udah nggak ada backup lagi nih. Jadi gue harus benar-benar ngatur keuangan gue sendiri. Ya. Jadi sekarang tuh apa-apa tuh yang benar-benar kayak dilihat gitu loh. Kayak ini penting atau enggak sih gitu. Oh ada rekap gitu ya, lu Iya. tahu siapa kemarin gitu ya, oke. Kayak nggak rekap juga sih, tapi kayak pas pengen beli sesuatu ini penting nggak sih? Lebih conscious. Lebih conscious gitu. Tapi kadang nggak sih, kadang nggak kekontrol. Yeah. Tapi ada saatnya Impulsif kita maksudnya, iya. impulsif kayak sekarang ngapain ya gue beli itu. Tapi most of the time lebih conscious sih kalau masalah keuangan. Iya. Yeah, I see. Kalau masalah apa tadi selain keuangan? Cara berpikir, pola pikir iya sih lebih makin kesini gue ngerasa gue lebih open minded orangnya. Karena lo notice nggak sih ketika kan lo di sini sendiri kan, itu insting surviving mode lo tuh tiba-tiba on gitu, Iya kecetek. benar. Iya, Habis itu baru lo ya figure out untuk makanya tadi lo bilang gue berubah, lo Iya. lebih aware pengeluaran, lo lebih aware ke segala macam yang lain. Yang sebelumnya gue nggak pernah aware kalau hal-hal kayak gini tuh emang harus di prioritasin kayak gitu. Jadi kayak pada saat gue di sini tuh kayak oh ya gue harus pikir ini berapa bulan lagi mau beli ini beli itu. Jadi kayak kita harus budgetin duitnya nih gitu, plan nih mau liburan kayak gitu. Jadi lebih terstruktur aja jadinya gitu. Terus sebelum lo ke Australia, lo sebelumnya pernah, ini kan ibaratnya kan lo lagi ngerantau ya. Lo pas dulu sebelum ke Australia pernah ngerantau nggak? Kayak gue nggak bisa bilang ini ngerantau juga sih karena ini masih satu pulau. Tapi gue waktu kuliah gue tinggal di dekat kampus. Jadi kayak 35 km. Kayaknya itu bukan ngerantau sih. Kayaknya nggak ngerantau sih. Cuma ngekos gitu ya. Iya terus kayak ngekos ya. Dan gue pun kalau gue masih lapar ya udah pulang ke rumah aja. Nusa Dua dan Pasar berapa lama sih? Ya. Itu kayaknya nggak masuk kategori. Kayaknya nggak masuk kategori. Nggak masuk tuh. Berarti langsung ngerantaunya ke Australia. Langsung ke Australia. Wow. Oke. Terus gue mau nanya pertanyaan tentang kesehatan secara fisik dan mental lo di sekarang tuh gimana? Secara physically gue lebih jarang sakit sih di sini. Jarang sakit compare to sebelum gue pindah. Di Bali sakit-sakitan? Sering banget. Oh iya. Waktu SMA sering banget sakit tenggorokan, sakit perut karena makanannya pedes-pedes kan. Dan ya sering jajan lah. Saya jajan ini maksudnya makan di luar kayak gitu. Sering lumayan sering sakit. Tapi semenjak pindah ke sini, gue bukan berarti bilang kalau makanan di Bali atau di rumah gue tuh nggak sehat kayak gitu, bukan. Tapi lebih ke kayak guanya aja kayak mix and match, makan ini makan itu makan ini makan itu kayak. Jadinya ya gue nyiptain sakit gue sendiri sih. Tapi kalau di sini lebih ke yang lebih rasional aja berpikir kayak kita makan ini kalau kita sakit sendiri gimana kayak gitu segala macam. Lebih ke arah situ sih. Lebih ke arah kayak again survival mode. Iya, survival mode-nya kayak
gue sendiri. Iya. Ntar kalau gue demam tinggi nggak ada yang ini, Iya. siapa yang ini kan, siapa Iya. yang mau bantu, nggak, ya udah jadinya. Dan itu jadi kebiasaan juga sekarang makan. Terus Kalau itu mental, kesehatan mental di kesehatan mental kebalikannya. sama aja ya. Sama aja. Sama aja. Tapi gue bisa bilang gue recovery-nya lebih cepat saat gue di sini. Oke. Mental gue tuh keserang emang selalu di masalah kerjaan. Dan selama gue pindah ke sini, gue ngerasa kayak everything just go by the flow aja. Jadi hari ini gue stres, besoknya hilang, besoknya stres lagi, besoknya hilang gitu. Tapi kalau selama di Bali itu stain gitu loh. Kayak nggak ada cara lain buat resign. Pada saat itu. Mungkin karena di sini lebih work life balance. They said nggak tahu juga sih, tapi menurut gua iya lebih work life balance di Australia. Karena kita nggak boleh overtime. Berarti sistem di sini memang mengharuskan orang untuk tetap dapetin balance-nya ya antara Dapetin kerja balance-nya. dan hidup gitu ya. Lu kalau mau overtime juga lu juga dapat duitnya gitu loh. Which is nggak baik bagi perusahaan, baik bagi kita gitu. Tapi you know lah, kalau di rumah gimana. Jadi ya lebih balance lah bisa kita bilang. Terus kalau rutinitas atau kebiasaan yang lo lakuin untuk kayak mengantisipasi stres itu atau kerjaan atau apapun itu tuh biasanya apa buat bertahan sejauh ini? Gue orangnya simple banget sih. Nonton atau call a friend. Nonton tuh nonton apa? Topeng Monyet? Kayak sinema atau konser atau drama klasik sih, nggak bercanda. Ya nonton Netflix aja. Oh maksudnya nonton Ya TV show. nonton TV gitu atau kayak ke sinema kalau emang ada film yang bagus. Itu sih, atau enggak ke park di sini karena Iya di sini banyak park ya. mallnya you know Darwin. Ya oke sih. Oke lah. Tapi mostly gue bakal call a friend sih. Kayak call a friend ya. Call a friend kayak gabut nih gitu. Okay. Terus ini pertanyaan agak dalam sih. Menurut lo bagian hidup lo yang mati itu sebelum lo ke Australia itu apa? Kayak yang lama udah mati, yang lo udah nggak ada lagi nih, yang lo yang lama tuh udah nggak eksis pas lo nyampe di Australia. Ini sih, gue nggak bisa bilang mati juga, tapi anxiety gue sih. Kayak anxiety itu udah jadi bagian dari hidup gue banget dulu. Kayak gue mau memulai sesuatu yang baru tuh susah banget. Menerima sesuatu yang baru, menerima perubahan tuh susah banget. Even pertama gue nyampe ke Sydney kemarin, gue anxiety parah. Dan itu udah nyampe ngerusak fisik juga. Maksudnya udah sampai yang mual-mual, mikirinnya aja udah kayak mual gitu loh, mikirinnya udah muntah kayak gitu. Tapi sering berjalannya waktu, itu tuh udah kayak berkurang. Jadi kayak gue mulai bisa menerima perubahan, menerima hal yang baru, dan menganggap itu semua tuh adalah bagian dari pembelajaran aja. Jadi kayak itu anxiety itu part yang itu udah gue tinggalin. Jadi itu sih yang bagus. Itu yang jeleknya sih. Kalau apa ya? Nggak ada sih. Terus kira-kira apa yang bikin lo bisa pas di sini tuh
apa yang bisa bikin lo less anxiety daripada dulu? Ajar aja. Gue dulu anxiety karena gue terlalu overthinking kan. Kayak kerjaan baru nih, teman baru nih, gue udah mikir nanti gimana ya sama bahasa Inggris gue. Kalau gue nggak ngerti gimana, gimana ya sama teman-teman gue, apakah dia menerima atau gimana gitu. Jadi lebih ke banyak pikiran itu yang buat gue overthinking dan buat gue anxiety. Dan makin kesini ya udah hajar aja kayak gitu. Jadi kayak ya udah jadi nggak anxiety lagi. Jadi pas lagi lo anxiety sebelum kesini, pernah ada kepikiran kayak gue nggak jadi berangkat deh, gitu-gitu nggak? Oh sering banget. Oh iya. Gue udah mikir kayak ini visanya dipakai jalan-jalan aja kali ya. 3 tahun lumayan. Oh iya. Maksudnya kayak pulang balik kesini bolak-balik aja gitu. Maksudnya kalau emang lagi butuh duit ya udah kerja. Okay. Abis itu pulang balik lagi, abis itu abis lagi duitnya pulang kayak gitu. Sempet kepikiran kayak gitu, tapi setelah gue estimasi matematikanya boncos juga nih kalau kayak begitu kan, kerja begitu. Jadi harus cari cara yang gimana ini bisa sustainable. Gue bisa beradaptasi dan ini bisa jadi habit baru. Gitu. Jadi ya itu, cari temen yang bisa bantu lo keluar dari pikiran-pikiran negatif itu. Iya. Karena itu penting banget sih. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sama yang lain. Tapi kalau lu nggak punya temen yang suportif juga, let's say kayak gue nggak bisa gitu, terus temen lu makin break you down kayak iya kayak susah deh kayak gitu, kayak nggak bisa. Itu bahaya. Lu nggak akan, bahaya banget tuh. Lu nggak akan bisa berkembang dan lu bakal stuck di posisi itu. Tapi kalau lu punya yang kayak ya udahlah, gas aja, lihat dulu gitu. Bahkan bukan cuma stuck tapi malah juga bisa ke bawah, ke breakdown gitu. Iya benar banget kayak. Karena gue pernah denger katanya lebih gampang narik orang ke bawah daripada angkat dia ke atas. Iya benar banget. Itu anjir sih. Nggak kejadian sih, hampir kejadian. Iya, benar. Iya. Makanya itu survival mode-nya. Udah saklar ya. Terus nih buat orang Indonesia misalnya yang nanti mau ikut WHV, lo ada nggak kayak hal yang benar-benar harus dia siapin, tapi secara jujur kayak lo siapin ini yang paling benar prisaskan, lo kan udah experience. Iya. Jujur ya, deposit. Bukan deposit sih, lebih ke siap secara finansial. Persiapan uang. Ya, lo nggak bisa. Mungkin ada beberapa orang yang info-info kan kayak buat konten bawa uang sekian ke Australia untuk pertama kali dan segala macam, itu worth it segala macam. Ya nominalnya itu jangan ditentukan sama orang lain, tapi kamu harus lo harus research juga kayak lo mau pergi ke kota mana nih. Terus lu harus doing deep research juga. Kira-kira sampai berapa lama lu bakal unemployed. Iya. Lu harus estimasi semuanya. Oke, lu boleh terima nominal dari orang-orang yang buat konten-konten itu. Oke, lu boleh terima, tapi lu harus catat juga nih comparison kayak dia bilang di video itu sekali grocery sekian segala macam sekian. Jadi lu buat hitungan RAB matematika lu sendiri dan lu siapin uang itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu kejadiannya saat lu dateng, apakah lu bakal dapat kerja cepet ataukah lu bakal unemployed. Karena emang kerjaan di sini banyak banget, cuma di beberapa outback itu
kerjaan susah banget, apalagi kalau kita nggak ada skill. Itu financial yang pertama. Yang kedua skill. Okay. Yang kedua skill. At least kalau belum ada belum ada pengalaman, boleh nih kita cari-cari kerja dulu di Indo buat sesuai pekerjaan yang nanti dia akan cari di sini gitu ya. Kira-kira yang paling banyak lah yang di sini. Gue nggak bilang gampang, tapi yang paling banyak dibuka positionnya sama orang-orang di Aussie. Kayak mungkin jadi barista atau jadi ini. Seenggaknya lu punya skill itu lah. Iya. Yang bisa lu taruh di CV lu biar nggak kosong-kosong amat gitu. Iya. Dan maksudnya kan orang bisa aja tuh kayak fakein CV misalnya. Iya, fakein CV. Tapi kan kalau misalnya lu punya skill, at least bisa menolong lu pasti. Benar banget. Lu bisa fake CV lo dan lu bisa pas kalau lu beruntung. Tapi let's say kalau lu nggak beruntung, karena di sini ada trial, kalau ditanya lu bisa buat kopi nggak? Ternyata lu nggak bisa buat kopi gitu. Yeah. Pas trial ya udah nggak keterima, nggak dapat juga itu kerjaan. Percuma lu nge-fake CV lo gitu. Jadi saran gue nggak usah buru-buru, karena saat lu granted, lu dapat 1 tahun waktu lagi buat decide kapan mau datang ke Australia. Kayak gue kan, gue granted bulan Mei, pergi bulan September. Jadi September itu dihitung hari pertama gue nyampe di Australia. Karena dari Mei ke September misal lo aimingnya buat jadi barista. Oke, lo mulai belajar kopi, bulan pertama, bulan kedua mulai kerja. Nyampe sini udah bisa confident gitu. Jadi apa yang gue lakuin back in the days, gue nabung banget dari bulan Mei pas gue udah tahu gue granted, gue tabungin banget tuh gaji gue. Sampai bulan September kan. Sampai akhirnya gue beli 2 tiket itu pakai duit gue sendiri. Tabungin semuanya, punya tabungan yang cukup, dan karena di hotel juga ada restoran segala macam, gue latihan juga di situ. Ya jadi front of house staff, karena kan kemarin kebetulan gue kerjanya di FB office kan, di office, jadi nggak ketemu sama klien, tapi lebih ke making reservation dan segala macam, lebih ke management things gitu, legal ya surat-surat gitulah pokoknya. Tapi gue minta sama bos gue buat ngajarin gue di front of house kayak gimana sih, biar lebih luas aja gitu. Jadi skill tuh penting banget. Semakin kita asah, semakin lemes juga. Ya, at least tahu fundamental structure dari kerja di hospitality. Betul gitu. Banget. Dan lu cari tahu lu mau kemana, itu yang paling penting. Iya sih, karena mungkin banyak orang yang mau datang ke Australia in terms of Australianya, tapi nggak punya bayangan mau kemana gitu kan. Dia no clue banget. Nah, even kalau lu no clue banget, itu nggak apa-apa banget buat nanya. Buat nanya atau cari informasi banyak banget sekarang bahkan ada ChatGPT yang otomatis kan. Jadi lo bisa tanyain ini kelengkapannya apa aja kayak gitu. Kayak gue nggak pernah tahu kalau di sini tuh ada yang namanya TFN. Oh iya, ceritain dong tuh apa tuh buat diterima kerja di sini tuh butuh apa aja administrasi semua. Administrasinya tuh baru, jadi lu baru touchdown ke Australia banget tuh. Menurut gue pribadi ya, ini nggak ada di mention dimanapun di website government resmi. Tapi menurut gue pengalaman gue yang paling make sense itu adalah punya mobile number Australian. Beli SIM card berarti ya? Beli SIM card. Okay. Terus yang kedua punya bank account. Karena kalau bank account lo masih Indonesia, logikanya aja dia nggak akan mau transfer kan, karena itu nggak boleh gitu ya? Iya, karena nggak ada BSB, nggak ada account number. Jadi di sini nomor rekeningnya kalau di Australia itu ada BSB dan account number kan. Yes, iya. Yeah, which is di Indonesia ya cuma nomor rekening doang. Kita cuma ada nomor rekening satu, di sini tuh ada BSB mungkin kode bank. Oh iya, kode bank perusahaannya, karena beberapa kode bank sama account number kita. Jadi itu harus ada mobile number, bank,
TFN itu penting banget. TFN itu kalau di Indonesia mirip kayak NPWP, Pajak ya berarti. pajak. Jadi kalau lu nggak punya, sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak punya si TFN ini, tapi tax lu bakal jadi lebih tinggi. Seharusnya lu 15%, mungkin bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi untuk WHV seingat gue sih 15% sebelum penghasilan gross lu 40.000. Berarti ada bracket-bracketnya gitu ya. Iya. Bracket pertama berapa persen, kalau naik Iya, pendapatannya lebih tinggi. Dan kalau lu nggak punya TFN, lu pertamanya udah nggak dapat tuh 15% bisa lebih tinggi Ya, daripada bayar itu. tinggi. Iya. Karena nggak bayar pajak kan. Berarti TFN itu nomor pajak individu ya. Iya, Orang tax file yang number. kerja tuh harus Iya, ada. harus ada banget itu, harus ada banget. Sorry, Terus, tadi lu bikin bank dulu Mhm. atau TFN dulu? Bank itu perlu TFN nggak? Perlu Berarti lu bikin TFN dulu nih pertama kali? nggak bank dulu. Bank dulu, habis itu Iya. bikin TFN. Oke. Jadi itu udah gue urut mobile number dulu. Karena kalau lu nggak punya bank, karena bank itu kan bakal kirim OTP kan, one time Kayak password Oke. ke nomor lu. Berarti Jadi lu harus punya bank nomor nomor Australia dulu dulu, ya. itu essential banget, fundamental banget. Jadi lu harus ganti nomor Indo lu, terus beli nomor Australia, terus buka bank, terus setelah buka bank buka TFN. Karena TFN-nya nyambung ke bank. Oke. Dia connect ya berarti. Connect. Kan TFN kan itu government kan, terus si bank itu perbankan financial, nanti dia connect. Jadi itu connect, semuanya di sini terintegrasi, bahkan sama Visa lu juga. Oke. Kata orang, tapi benar juga. Iya, Gue udah sempet ngecek, oh itu dia tahu nih visa gue apa dan segala macam. Connect Oke. tuh kayak migrasi 3 itu. Setelah TFN itu apa? Ini di luar yang 3 tadi ya, secepat mungkin harus cari rumah, alamat, seenggaknya tempat tinggal sementara, karena kan untuk apply bank juga kita harus punya kan, punya. Oke. Dan cari tempat tinggal di sini mungkin bisa di Facebook atau di marketplace, banyak banget. Tinggal cari room for rent di tempat kalian yang mau kalian tuju, atau biasanya gue dulu carinya di Telegram. Oh, di Telegram tuh ya. Telegram orang-orang Indo. Banyak tuh, ada orang-orang Indo WHV survivor. Kayak ya grup Telegram. Iya, grup Telegram gitu. Tapi Facebook grup juga Indonesia Community ada ya di sini. Ada di beberapa kota tuh ada. Darwin ada, di Sydney ada, The Rock. Yeah. The Rock. Lu bisa minta bantuan ke sana atau Flightmates. Tapi hati-hati karena banyak scam. Jadi jangan pernah mau kirim uang apapun sebelum lu ketemu sama advertisernya. Scam tuh, cara kita mengidentifikasi itu scam atau enggak itu gimana? Ciri-cirinya di Flightmate? Susah ya, tapi menurut gue, lu jangan pernah mau transfer apapun sebelum lu lihat kondisinya kayak gimana. Makanya di sini ada inspection kan. Jadi kayak lu jangan pernah nganggap sesuatu itu legit sampai lu lihat fisiknya. Jadi jangan lakuin transaksi apapun sebelum lu nyampe dan lihat gitu. Lihat tempat ini gimana. Jadi mungkin pas lu sampai bisa tinggal di hotel dulu atau di motel dulu, bebas sih. Tapi jangan buat transaksi apapun sampai lu ketemu sama sellernya dan lu lihat kondisi rumahnya kayak gimana. Karena gue banyak banget punya temen yang cerita bahwa mereka kena scam. Itu lumayan ya. Ada yang bayar sampai 1.000 dan ternyata rumah itu dia ngiklanin rumah orang lain. Oke, I see. Rumah orang lain, dan pas temen gue kesana, dia bilang, oh rumah ini nggak dijual gitu, rumah ini nggak disewain. Ya uang 1.000-nya udah
angus dan sellernya udah pergi, dia nggak ninggalin jejak. Jadi hati-hati banget sih. Atau mungkin bisa cari kayak real estate agent lokal gitu yang terpercaya, mungkin dia kan lebih Boleh. legit tuh. Tapi pasti ada. jangan ada transaksi aja. Iya betul. Jadi harus at least inspection dulu, lihat benar fisiknya, lihat legit apa enggak, background check. Bener banget. Biar kena scam. Karena pun kita di sini pun yang udah di sini, kita inspection pun kita juga nggak di charge apapun kan. Iya. It costs us nothing. Iya. Just to see Cuma the time real sama things, lihat ya. gitu. Lagian kita lihat juga doang. perlu inspect karena kita bisa tahu Iya. kayak gimana sih rumahnya di mana, Iya. ininya. Iya, benar banget. Terus ya karena orang-orang WHV tuh sasaran empuk untuk scam karena kan dia nggak tahu apa-apa tentang Iya, Australia dan dia relatively punya budget untuk Betul. si Randy itu kan. Jadi Iya. dia pasti punya duit nih. Jadi sasaran empuk banget. Jadi harus Iya. aware banget tuh. Dan mereka tuh mikir kayak gue dapat nih gitu. Udah ini udah tinggal bayar aja udah. Gitu. Ternyata jadi itu market, target market. Bener banget. Target market scam. Salah empuk banget. Sama yang terakhir RSA. Apa tuh RSA? Kalau mau kerja di hospitality, RSA itu Responsible Service of Alcohol. Oke, berarti Jadi kalau kerja di bar, kerja di restoran, which is yang menurut gua paling ladangnya anak WHV nih, kan, harus punya banget responsible service of alcohol karena lu kalau mau kerja di bar itu lu harus punya RSA card itu. ini semua yang kerja di bar termasuk pelayannya juga atau cuma yang bikin minuman RSA ini? Depends. Jadi kadang di sini di Australia itu semuanya dipekerjakan sebagai all rounder ya. Jadi even dia waiter, waitress, Palu gada lo ya. palu gada pokoknya. Kalau lu udah pegang alkohol di tangan lu harus punya RSA. Kalau lu udah serve alkohol, lu harus punya RSA dan menurut gua nggak ada salahnya punya itu. Karena once lu punya itu lu bisa apply kemana aja. Iya, range lebih lebar ya. Iya, kayak ya udah gua udah punya RSA nih gitu. Berarti RSA itu bentuknya kayak sertifikat untuk menunjukkan kalau dia udah punya knowledge tentang alkohol gitu. Betul. Ya, lebih aware. Tergantung state-nya. Kalau gua kemarin di Sydney itu bentuknya kayak kartu, kayak kartu KTP gitu. Jadi itu setiap kita shift atau setiap kita shift tuh harus handy gitu loh. Kayak ada gitu ya. Ada pas soalnya kadang rangersnya tuh suka ngecek. Jadi ada RSA. kayak random check. Ya ID untuk menunjukkan kalau lu punya knowledge untuk responsible alcohol. Kalau di NT biasanya dia in a form of certificate, tapi udah di-collect sama premises. Biasanya manajer yang punya. Udah ada tuh RSA ininya. mana. Dan itu dicek secara berkala sih. Oke. Tapi RSA itu berhubungan sama kemampuan dia bikin minuman apa enggak? Apa cuma knowledge untuk Knowledge aja untuk knowledge aja karena di sini kita punya strict rules untuk strict rules untuk serve alkohol ke orang. Kalau misalnya dia udah agak oleng nih, kita tuh illegal banget buat serve dia. Oh, oke, I see. Berarti dengan ikutnya RSA ini bisa punya kemampuan untuk melihat potensi ini customer kayaknya udah nggak bisa di serve lagi karena bener banget. udah Kayak over gitu ya. Udah over nih orang, kayak kalau kita serve lagi dan buat dia mabok itu kita juga bisa kena fine. Resikonya fine tuh berarti ya. Fine dan termination. Jadi lu udah nggak bisa kerja lagi. RSA lu dicabut. Jadi lu nggak bisa kerja di bagian yang membutuhkan lu untuk serve alkohol. Berarti serving alkohol juga emang di sini harus punya responsibility tinggi. Ya, gue pikir sih kayaknya semuanya ya, nggak cuma alkohol. Bahkan yang di kitchen juga dia harus punya food safety handling juga namanya. Jadi dia harus tahu gimana cara yang benar untuk serve makanan before you serve it to the guests. Jadi
allergen. Karena di sini sebelum lu pindah ke Australia, lu tahu nggak ada allergen yang aneh-aneh? Kayak nggak boleh makan bawang putih. Bahkan ada allergen yang paling konyol yang pernah gue, ini nggak konyol ya, maksudnya kayak yang lu nggak pernah dengar sebelumnya. lu nggak pernah dengar sebelumnya. Gue kira itu typo. Itu namanya vegan. Apa tuh vegan? PEGAN, vegan. Gue mikir vegan kali maksudnya, terus ternyata enggak, itu vegan. Jadi itu combination antara paleo diet plus vegan. Jadi ada certain makanan yang dia nggak boleh dan dia nggak boleh dan segala macam, dan itu ribet banget. Dan kalau lu udah food safety handler, which is lu udah punya sertifikatnya, lu bisa tahu hal-hal itu. Ketika ada customer yang punya alergi apapun itu, dia nanya makanan ini mengandung ini enggak, lu bisa jelasin enggak karena gini. Iya benar banget. Bisa nggak di substitute gitu Iya kali ya. benar. Terus kedua, sertifikat itu bentuknya lu course online atau ada yang online, ada yang offline. Gitu. Tapi, ya banyak sih, online banyak. Lu better cari tahu aja sama teman-teman lu yang udah ambil course itu online-nya di mana, again supaya nggak kena scam lagi. Iya. Karena online kan. Terus kalau misalnya soal uang gitu, soal income, lu sesuai ekspektasi lu nggak di sini? Apa lu nggak punya ekspektasi sebelumnya? Gue nggak ada ekspektasi sih, lebih ke kayak ya udah, gue ngerasa cukup aja sih. Udah nggak melampaui ekspektasi, tapi juga ya cukup aja sih. Kalau soal uang, yang paling sulit dari sisi finansial itu apa? Aturnya. Kalau kayak pengeluaran gitu, misalnya harga-harga di sini, menurut lo gimana gitu? Karena gue udah punya mindset bahwa kalau lu earning AUD ya harga-harga ini tuh masuk kayak gitu. Ngerti gak sih maksud lo? Ada beberapa orang kan yang masih kayak mahal banget harganya gitu. Masa satu jahe begini $2, 20.000. Kalau lu terus punya mindset yang begitu, lu nggak akan jadi belanja jadinya. Gitu. Tapi kan lu gini loh, kalau lu convert terus ke Indonesian rupiah while you earning AUD, itu menurut gua nggak apple to apple. Nggak bisa. Jadi ya itu, jadi kayak lu tahu apa ya? Ya udah atur aja. Berarti kalau misalnya lihat harga di sini di convert ke Indonesia emang sangat mahal. Sangat mahal banget. Nah, tapi gue pengen tweak sedikit nih, kalau misalnya kan banyak kita tahu misalnya pendapatan di sini itu gede banget gitu kan, kayak di convert di Indonesia lebih gede banget gitu. Tapi kan di sisi lain biaya hidup juga gede juga gitu kalau compare gitu. Jadi compare-nya jangan cuma pendapatannya. Si daily basis yang kita butuhin juga itu harganya kalau di convert lagi gede juga gitu kan. Iya, makanya. Jadi kayak ya logika aja. Kalau orang-orang masih berpikir pendapatannya besar itu pasti uangnya banyak, tapi mereka nggak pernah realize seberapa banyak kita spend juga di sini. Anggap aja ini baru kejadian beberapa hari lalu nih, kemarin kayak gue sama temen gue ke supermarket kan, ke Woolies, beli jahe yang segede jari gue, $2, $20,000. Lu di Indo $20,000 udah dapat berapa kilo tuh jahe? Sekantong gede. Sekantong mungkin ya. Ya itu perbandingannya gitu. Jahe doang modal ya. Jahe doang itu mahal di sini. Jadi ya gitu. Tapi misalnya ini gue coba kembangin lagi pertanyaannya. Dari pendapatan nih misalnya kan di sini per minggu kan. Yes. Terus biaya hidup segala macam, tapi lu masih tetap bisa saving nggak? Atau kayak karena mahal banget nih? Masih bisa saving. Masih bisa layak hidup. Layak banget. Okay. Layak banget. Itu
tergantung lagi again gimana lu ngatur duitnya. Sebenarnya di Indo pun kerja, kalau lu kerja dan lu bisa arrange keuangan lu bisa, gue bisa banget nabung kemarin. Karena sejujurnya uang yang gue pakai pas pertama kali gue kesini tuh uang gue juga kayak gitu, uang tabungan gue kerja. Tapi kalau di sini kalau ditanya kayak gitu, gue bisa bilang itu bisa layak banget hidup. Lu bisa makan yang bener 3 kali sehari, lu bisa ya ada entertainmentnya lah juga, Sabtu Minggu gitu tuh ada banget, bisa banget. Masih bisa ada ya. Lu masih bisa tinggal di rumah yang layak, lu masih bisa punya mobil, punya spare buat beli mobil, karena di Outback ya khususnya di Darwin tuh susah banget transportasi umum kan. Masih buat bisa beli bensin dan segala macam, masih bisa. Berarti kerja kayak regular job aja tuh bisa, Regular job. gak usah pakai ketinggian kencang-kencang gitu ya. Iya benar banget. Tapi kalau misalnya ada tanggungan di Indo, bagusnya di Australia itu kayak gini. Lu bisa kerja even kayak 24 jam 7 hari itu boleh, 24/7 tuh bisa banget. Kalau lu ada tenaganya. Itu bisa banget. Dan lu bisa earn lebih banyak lagi. Tapi jangan lupa kesehatan sama tax yang besar di akhir. Karena orang-orang banyak yang nggak ada kasih tahu kalau pendapatan lebih besar, tax lebih besar juga. Iya, jadi ada bracket-bracketnya gitu. Bracket-bracketnya benar banget. Jadi kayak intinya kalau lu emang butuh duit banget, lu bisa cari kerjaan lagi buat tambah-nambah. Iya sih. Terus kalau lu bisa ngulang proses WHV ini, lo apa yang akan lo lakukan beda dari yang dulu lo lakukan? Kalau bisa ngulang. Kayak gue bakal go straight away to Darwin deh instead of Sydney. Kenapa tuh? Bukan karena gue nggak bersyukur gue di Sydney ya. Tapi lebih kayak ke sustainability-nya sih. Oke. Sustainability of visa ya. Karena kita para pencari visa di sini. Jadi karena di sini opportunity-nya banyak banget. Dan banyak jalan untuk menuju visa-visa yang lain itu di sini dibandingkan di kota besar. Karena gue kemarin juga ngerasa Sydney distraction-nya banyak banget in terms of entertainment sama segala macamnya. Jadi kayak susah ngaturnya. Walaupun masih bisa saving tapi kayak gak sebanyak lo waktu lo di Outback. So gue punya follow up question dari yang tadi lo bahas. Setelah ini lo rencananya apa ke depan? Gue masih explore opportunity buat visa-visa yang lain supaya bisa extend stay gue di sini. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau emang nggak ada ya balik pulang sih. Balik ke Indo ya? Balik ke Indo. Tapi lo siap juga balik ke Indo? Atau lo kayak lu susun strategi nih untuk bisa stay di sini gitu? Gue masih susun strategi juga, tapi kalau dibilang siap atau nggak pulang ke Indo, kita nggak pernah siap ya. Maksudnya, even pas kita mau pergi ke sini pun juga kita nggak pernah siap. Betul, jadi kayak tapi itu sesuatu yang emang harus dijalani ya udah. Jadi nggak pernah tahu. Oke. Sekarang kita bahas soal Darwin nih. Tadi kan lo pengen bahas soal Darwin. Apa tuh? Darwin tuh lo pernah dengar sebelumnya nggak Darwin tuh apa, kayak gimana bentuknya atau? Gue pernah denger Darwin beberapa kali. Satu, bos gue yang tadi gue sebutin, iya, dia tuh pernah ke Darwin. Oh iya. Dia pernah ke Darwin. Gue pernah lihat feeds-nya. Dia orang Jerman anyway. Dia pernah ke Darwin. Tapi kayak orang buat liburan ke Darwin tuh menurut gue 1 of 1,000 case banget. Kayak lo pernah nggak dengar Darwin sebelumnya? Gak pernah gue nggak pernah sama sekali. Menurut gua Australia itu adalah Sydney, Melbourne, Perth, itu aja. Kayaknya untuk semua orang Indonesia kebanyakan mayoritas ya. Menurut pendapat gua tuh Australia, kalau misalnya kita mention Australia itu pasti kota-kota besar yang tadi tuh Sydney, Melbourne, Sydney, Opera House lah pasti. Opera House banget kan. Melbourne mungkin untuk orang yang study kan.
Perth, gue tau Perth karena beberapa keluarga gue juga ada di situ. Jadinya gue tahu Perth. Iya. Jadi Australia ini besar banget. Gue tahu beberapa. Perth emang beberapa keluarga gue emang di situ. Sydney, ya everyone knows Sydney. Melbourne juga. Tapi nggak pernah kepikiran buat ke Darwin. Sampai akhirnya gue punya temen itu kan, temennya sama gue yang tinggal di sini sebelumnya. Dan dia pun kerjanya nggak di Darwin. Jadi di Darwin tuh ada island juga yang isinya community. Iya. Anyway, Darwin tuh di ini ya, di top paling topnya Australia. Ya, kita panggilnya top end. Iya, di apa namanya? Dia ada part pantainya juga di paling atas kan, di utara. Maksudnya dia tuh bukan di, gue tadi mikirnya si Alice Springs anyway. Ya, di pokoknya paling atas di Australia deh. Pokoknya paling atas. Paling atas. Jadi kalau Darwin kita bilangnya top end, Northern Territory. Kalau di tengah itu Red Center, Alice Springs. Kalau di bawah itu di selatan down south. Ya, down south. Down south. Jadi kita tepat banget nih di atas nih, batasan langsung sama Laut Arafura. Iya. Jadi dekat banget ke Dili, Ke Timor Leste, atas. Dekat Papua, ke Bali juga dekat banget. Bahkan kemarin yang erupsi gunung apa sih, Leutobi ya? Iya. Itu asapnya itu bisa sampai nutup airport Darwin juga. Jadi waktu itu airport Darwin close. Saking sedekatnya itu sama Indonesia. Iya, betul. Malah yang makin dekat itu kita nggak tahu ya. Iya, benar-benar. Nggak pernah tahu. Karena mungkin juga media Australia juga nggak banyak expose tentang Darwin gitu. Darwin, terus ya masih banget. Cari tourism atau reason kenapa harus orang ke Darwin gitu. Nah, pas lo lagi di Sydney, lo kan nemu ke Darwin. Ya. Lo collect information atau research nggak tentang Darwin? Oh iya banget. Terus apa yang diekspektasi atau yang hasil yang dari research lo pas kesini sesuai nggak? Ekspektasi gue berbanding lurus sama hasil research gue sih. Gue nggak research by Google, tapi gue research dari pengalaman orang-orang yang pernah kesana dan orang-orang Australia yang emang ada di Sydney gitu. Bahkan most of them nggak pernah ke Darwin karena respon yang sama yang mereka kasih ke gue. Lu mau lihat apa di Darwin gitu? There's a lot of crocs in there. It's like watch out. Terus gue mikir kayak, aduh kayak gimana ya nih kotanya. Gue udah berekspektasi buruk nih tentang Darwin. Ini katanya outback banget. Lu nggak ada kehidupan dan segala macam. Di bayangan lo tuh kalau lo gambarin tuh kayak gimana? Oh, di gambaran gue tuh gue bayangin kayak desa terpencil gitu. Jadi nggak ada internet. Maksudnya yang bener-bener outback kayak banget, yang bener-bener gersang. Lo tahu gurun nggak sih? Kayak lo tahu episode SpongeBob yang waktu dia stranded naik bus di Anta Berantah itu Anta Berantah banget. Terus kayak gue mikirnya kayak gitu. Once gue kesini Februari 2 tahun lalu, gue baru nyampe. Terus gue straight away langsung ke apartemen gue ngerasa kayak anjir, ini kota sepi banget gitu. Gue baru datang dari Sydney dan baru datang dari Bali. Maksudnya Bali tuh rame banget, jam 3 pagi pun rame banget. Sydney nggak serame Bali sih malam-malam karena kan mereka tutup biasanya jam 9, tapi masih tetap ada kehidupan. Dan gue datang ke Darwin yang gelap banget. Itu gelap banget dan anjir. Temen gue bilang rumahnya di city kan. Terus gue mikir kayak city. Ini city gitu kan. Terus gue kayak anjir, panas banget. Itu Februari panas banget. Peaknya itu lu keluar lu udah keringetan. Gue udah kayak anjir ini gimana ya, mau cari bus, itu busnya masih cash. Dia tuh busnya nggak bisa yang tapless, kita tap kayak di Sydney, di kota besar. Kota-kota besar. Kayak. Jadi kita harus sedia cash.
gue bukan tipikal orang yang cash dan nyimpen Cash, ya. koin banget. Dan koin Oke. ya, bukan cash uang Ya. lembaran gitu, koin. Karena sekali naik $1, $2 itu koin kan. Jadi kayak kita harus punya koin tuh. Wah itu struggling banget sih. Dan gue 3 bulan gak keluar rumah. Gue cuma, maksudnya keluar itu cuma buat kerja doang. Jadi rumah kerja. Ya. Jadi kayak gak ada kehidupan. Stres banget. Kayak anjir, pengen balik ke Sydney gitu sih. Tapi teman-teman yang nyelamatin. Terus kalau Darwin secara kenapa gini? Apa yang lo bisa kasih tahu orang kalau kenapa dia harus ke Darwin? At least cobain. Darwin gak seburuk yang lo pikirin. Setelah 3 bulan, setelah lo beradaptasi, Darwin itu menurut gue sama kayak Indonesia. At least kayak Bali lah, walaupun kita gak bisa renang di pantainya. Darwin itu hangat sepanjang tahun, panas lah beberapa saat ya panas, tapi dry season Darwin itu benar-benar kayak kita lagi di Bandung, ya nggak sih? Kayak adem gitu. Terus itu pertama, kedua dia deket banget sama Indo. Yes, betul. Deket banget sama Indo dan lu bisa pulang kapanpun lo mau. Tiket juga affordable. Via Bali affordable banget. Gue pernah bayar tiket cuma $89 coy. Pulang ke Bali naik AirAsia. Boleh gak sih? AirAsia. Iya. $89 dan itu good deals banget. Dan AirAsia baru buka banget kan di baru buka penerbangan ke Darwin berapa bulan lalu. Ada satu maskapai lagi Transnusa yang Transnusa dari mana? dari Lombok tapi. Oh iya, dan Lombok sini ada. Lombok ke Darwin. Berarti Itu kita dari sini bisa ke Lombok juga langsung. bisa langsung ke Lombok, tapi itu kayaknya cuma temporary aja, kayak test market doang mungkin. Berarti kita kalau misalnya nanti dia buka test market, kita harus banyak demand jadi biar dia buka terus. Iya benar-benar. Iya benar banget. Karena ya itu Lombok sama Bali sih. Terus Belum kalau ada misalnya yang orang dari misalnya tinggal di kota besar di Australia atau dari Indo, kalau ke Darwin tuh mau lihat apa gitu? Lo apa yang bisa dilihat ada apa di Darwin gitu? Kalau Darwin menurut gue tuh lebih ke natural. Kalau lu mau lihat Australia aslinya, itu lu harus ke Darwin. Kalau menurut gue Darwin itu lu lebih ke lihat kontur alamnya Australia yang asli itu kayak begini gitu. Kehidupan Australia itu aslinya Darwin menurut gue. Karena at least top end ya, at least di top end, di atas lintang garis Capricorn itu. Menurut gue Darwin karena masih asri banget. Lu bisa ke Litchfield, berenang di Litchfield, terus lu bisa ke Kakadu, East Endham, dan lu banyak bakal belajar budaya juga, terus lihat alam yang masih asli banget, indah banget, dan bahkan lu bisa lihat buaya. Oh iya, itu yang paling terkenal dari Darwin. Buaya banyak banget di sini. Jadi kayak lu nggak boleh sembarangan berenang sih. Terus kalau musim tuh kan ada dua musim tuh. Bedanya kayak Indo. Bedanya cuaca aja sih. Dry season sama wet season. Jadi dry season itu dia temperaturnya lebih dingin, lebih adem karena mungkin ada angin-angin dari selatan ya. Karena pada saat itu juga winter kan, winter. Jadi Christmasnya in June. Kalau di Australia Christmas in June. Pas lagi dingin-dingin ya. Pas lagi dingin-dinginnya. Kalau masuk bulan September ya, wet season. Wet season ya September.
September itu udah mulai hujan dan mulai agak Storm ya. ya panas dan lebih humid aja. Tapi sebagai orang yang besar dan lahir di Bali, ini sama aja sih kayak di rumah. Tapi lu masih tetap bisa berenang kalau menurut gue ya, karena gue pernah beberapa kali tuh berenang pas dry season, tapi jangan wet season di pantai itu ada Di satu pantai yang net lift. Illegal sih. Itu tapi banyak orang Banyak yang orang, berenang ya. gitu. Jadi tapi harus watch out. harus Yeah. lihat-lihat. Lihat-lihat Pokoknya aja. kalau trik gua nih kalau mau berenang, kalau misalnya di dalam air pantai itu ada orang banyak nih, at least lebih dari 10 baru gue berenang. Kalau berenang. misalnya Iya benar banget. nggak Dan ada, jangan. lu nggak boleh berenang melebihi orang yang paling ujung. Iya, kalau bisa jangan. Kalau bisa. Tapi resiko ambil masing-masing. Tapi biasanya kalau dari season mulai itu orang pasti udah berenang di net lift, Iya, itu bener pasti rame gitu. Bener kalau banget, misalnya. bener banget. Jadi masih bisa Orang-orang, lah iya. berenang di pantai. Tapi pas wet season kayaknya beberapa site juga ditutup karena Iya. Hati-hati aja sih. Menurut krokodil. gue lebih hati-hati. Karena bukan gua pernah cuma berenang bukan sama cuma lu. krokodil kan? Ada Kayak hiu atau ubur-ubur. ubur-ubur ikan lele. Ya. Bercanda. Ubur-ubur sama shark gue nggak pernah denger sih. Shark mungkin di itu kali ya, di mana? Di down south. Di Sydney, di Melbourne Yeah. dia banyak shark. East Coast. East Coast. Yeah. Oke. Terus ya. Tapi so far lo di Darwin aman sih. nyaman ya? Aman banget. Kalau nggak nyaman udah nggak nyampe 2 tahun nih. Anxiety muncul lagi? So far masih bisa terkendali. Oh masih terkenal. Terus terakhir nih, pesan untuk orang Indonesia yang mungkin lagi nonton terus dalam kondisi ragu, takut atau kayak lagi ngerasa sendiri, atau dia kayak gue datang gak ya ke Australia gitu, atau gue sini aja deh gitu. Kalau menurut gue kalau ada kesempatannya diajar aja. Lu keraguan dan anxiety itu bakal terus ada sama lu sampai lu mati. Lu nggak akan pernah being so sure kalau lu nggak pernah coba. At least lu coba dan keraguan lu punya jawaban atas keraguan lu. Iya. Daripada lu ragu mulu tapi nggak pernah tahu sebenarnya ternyata lu bisa. Iya. Ragu juga bisa jadi part of obstacle ketika lu punya ide, dikasih ragu untuk nunjukin kalau lu yakin apa enggak nih sama ide lu gitu. Makanya lu nggak pernah, kalau menurut gue ya, kata-kata yang selalu gue tanamin di diri gue itu adalah lu nggak akan pernah siap dan lu nggak akan pernah stop bertanya. Jadi daripada kita habisin waktu kita buat terus ada di fase itu, kenapa nggak kita coba aja dan kita tahu cari jawabannya sendiri. Menarik. Tidak akan pernah siap. Interesting. Jadi kita nggak akan pernah siap. Iya. Sama kayak gue pernah dengar ini juga dari orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah itu kalau ditanya siap, mereka tuh nggak akan pernah siap. Karena kejutan itu bisa datang tiba-tiba di tengah jalan. Iya sih, benar. Setuju gue, setuju. Karena kejutan itu, lu jadi nggak akan pernah siap. Iya. Nice. Well done. Thank you very much Gusday. Waktunya podcastnya kita akhiri. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you Gusday.